Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah untuk menerima rahmatnya. Ya, belajar ini dapat rahmat. Ya, dan orang-orang yang masuk surga itu adalah masuk karena rahmatnya. Dan kita yang senantiasa dibimbing oleh Allah itu adalah rahmat yang terbesar kepada kita. Bahwa rahmat itu adalah diturunkan Rasulullah sebagai pembimbing kita untuk mengenal Allah. Al-Quran itu rahmat yang besar. Ya. Dan iman yang diberikan oleh Allah kepada diri kita, masing-masing itu juga rahmat dari Allah. Jadi kalau kita tidak dapat rahmat, ya tidak punya iman tentunya. Ya tidak mungkin masuk Islam. Karena masuk Islam dan beriman, itu adalah rahmat Allah yang besar yang diberikan kepada hambanya ini. Kalau tidak, Masya Allah susahnya kita. Kata Allah Ta'ala seperti naik ke langit, tambah ke atas, tambah sesak, tambah sumpah gitu. Karena memang Islam itu tidak akan bisa melegakan hatinya orang-orang kafir. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, kita akan lanjutkan membahas ini tentang sholat-sholat yang bukan sholat rawatib. Yang sudah kita baca, mungkin ada rawatib itu yang mu'akadah, ada yang ghairu mu'akadah. Yang mu'akadah sudah dijelaskan kemarin, yaitu 12 rakaat. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Yang ghairu mu'akadah, ya, 2 rakaat lagi, yaitu 4 rakaat setelah sholat zuhur, yaitu tadi tambah lagi 2 rakaat, yang 2 rakaat lagi tambah ghairu mu'akadah, kemudian 4 rakaat atau 2 rakaat setelah sebelum sholat asar, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, dan 2 rakaat sebelum sholat isya, itu ghairu mu'akadah, ya. Sekarang kalau kita sudah tahu dan keutamaan sudah dijelaskan, kita sudah tinggal baca aja, bukunya sudah ada, kita masuk pada bab sholat-sholat sunnah yang bukan rawatib, tidak mengikuti sholat fardu, yaitu misalnya sholat duha, sholat istikharah, di sini sholat taubat, ya, kemudian sholat tasbih, ya, dan sholat hajat misalnya. Sekarang kita akan bahas di sini berdasarkan kitab fikih, hadis-hadis yang ada. Terus bagaimana kekuatan hadis-hadis itu? Ya, inilah yang penting. Ya. Memang belajar fikih itu akan nanti berbeda dengan yang lain, tidak masalah. Pokoknya jangan merasa bahwa kita yang paling benar. Yang jelas kita sudah membawa dalil, ya, dalil itu ya, disebutkan oleh para ulama yang meneliti ayat Quran yang sudah jelas digunakan dengan dalilnya. Untuk dalilnya itu dipakai sebagai landasan. Baiklah, kita sebelumnya selalu kita baca Al-Quran supaya kita senantiasa akrab dengan Al-Quran. Hari ini yang membaca Al-Quran siapa, Bu? Bu Ismi Soni, Ya, jamaah ini nggak kelas. pernah baca ini. Oh, baca sering, Ustaz.
Oh, Bu Ismi saja biasanya. Ini Ya, kok Ismi, ada Ismiati loh, Ustaz. tambahan. Ada dua soalnya Ustadz. Ismi Oh, sama gitu. Ismiati. Ya. Nggih, Ya wes, matur. tidak apa-apa Bu. Ya sekarang yang memang kan kita nggak pernah tahu orangnya kecuali nanti hari raya ya, hari raya Nggih. halal bihalal itu ya kita ketemu. Mudah-mudahan nanti masih ada kesempatan untuk ketemu lagi. Monggo Ibu Esmi ya, silakan untuk membacakan Al-Quran yang dibaca itu dan sambil dihayati yang lain perhatikan cara membaca. Monggo. Nggih, matur nuwun Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah wa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'ala qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Terjemahan Quran Surah Al-Baqarah ayat 184 sampai 186. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia Allah mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengadab siapa yang Dia kehendaki.
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Maha benar Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bu Ismi. Terima kasih banyak. Ya, dihayati sekali membaca doa-doanya tersebut. Dan ini jangan pernah kita tinggalkan, setiap malam kita baca. Ya, jangan lupakan membaca 5 ayat pertama suratul Baqarah. Mulai alif lam mim sampai ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ditambah lagi 3 ayat yang tengah-tengah, mulai ayat kursi ya 255, kemudian 256 dan 257, dan ditambah lagi 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah 285 dan 286. Ada sebagian ulama yang menambahkan 1 ayat lagi, yaitu ayat 284. Karena isinya luar biasa sekali. Jadi ayat 1 sampai 5 surat Al-Baqarah isinya tentang rambu-rambu menjadi orang beriman supaya hidupnya berbahagia, ya, beriman aman, bahagia, dan mereka dimasukkan surga. Sedangkan ayat yang di tengah-tengah ayat kursi mengenalkan kita kepada Allah Tuhan kita yang menciptakan langit dan bumi serta menjamin kehidupan kita. Kita hayati mulai ayat kursi, di bawahnya tidak ada paksaan dalam agama, dan dicerangkan orang-orang yang menjadikan tauhid sebagai temannya, maka mereka akan menjadi penghuni neraka. Di akhir ayat ini Allah menjelaskan bahwa para orang mukmin itu apapun yang diperintahkan, yang ditetapkan oleh Allah beriman. Demikian juga Rasul-Rasulnya. Dan Allah menjelaskan Allah tidak akan memberikan beban kepada seseorang itu kecuali sekedar kemampuannya. Dan apa yang kebaikan yang kita kerjakan itulah yang akan menyelamatkan kita nanti. Bukan ke orang lain yang berbuat baik kemudian pahalanya dikirimkan kepada kita. Laha maka sabat, wa alaiha maktasabat. Baginya perbuatan baik yang dikerjakan akan berdampak baik pada dirinya dari kiamat. Demikian dengan orang jahat juga kejahatan juga akan membahayakan dirinya besok di hari kiamat. Ya, seperti itu ya. Allah Ta'ala tidak membebani lebih dari itu. Jadi minta juga jangan, ya Allah, jangan sampai beri beban yang berat, cobaan yang berat. Oleh karena itulah kalau ayat-ayat itu senantiasa dibaca, nggak ada beban yang berat di dunia ini. Kalau kita tidak lalai, karena Allah Ta'ala senantiasa membimbing, menolong, ya, berserta umatnya, ya, yang senantiasa bersama dengan Allah. Ya. Wallahu ma'akum aina ma kuntum. Jadi Allah akan bersama kalian di mana saja kalian berada. Ini sebagai katakanlah jimat gitulah kalau orang dulu. Jimat itu
sangat ditekankan untuk senantiasa tidak diabaikan begitu saja. Baca setiap mau tidur barangkali, atau mungkin sholat malam, kalau malam dibaca ayat-ayat itu, jangan sampai ayat-ayat itu ditinggalkan, dan harus dirasakan di dalam hatinya sentuhan-sentuhan halus yang ada di dalam Al-Quran ini. Baik, ya, sampai di situ kita sampaikan. Kita langsung akan masuk persoalan, yakni sholat-sholat yang bukan sholat rawatib yang biasanya kita senantiasa mengerjakan. Yang pertama adalah sholat duha, ya, sholat duha. Kita sholat duha ini kita akan mengambil rujukan, ya, rujukan dari fikih sunnah sabik dan shahih fikih sunnah jilid 2. Jadi Pak Tomo disiapkan di sholat duha di buku shahih fikih sunnah dan Said Sabik, ya. Nanti ada beberapa yang tidak ada di dalam Said Sabik, akan dilengkapi dengan di shahih fikih sunnah, ya, supaya kita mendapatkan wawasan yang luas. Maka Pak Tomo dibacakan dari Said Sabik dulu keutamaannya. Ya Ustaz, bismillah. Sholat duha, satu, keutamaannya. Banyak sekali hadis-hadis yang menyatakan keutamaan sholat duha itu. Di antaranya ialah satu dari Abu Dar radhiyallahu anhu, katanya bahwa Rasulullah SAW bersabda, hendaklah masing-masingmu setiap pagi bersedekah untuk setiap ruas tulang badannya. Maka setiap kali bacaan tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, menyuruh kebaikan adalah sedekah, melarang keburukan adalah sedekah, dan sebagai ganti dari semuanya itu, cukuplah mengerjakan 2 rakaat sholat duha. Ya, jadi keutamaan sholat duha itu bagaikan orang yang mampu bersedekah 360 kali setiap hari, ya. Jadi Rasulullah bersabda, hendaklah masing-masing setiap pagi bersedekah untuk setiap ruas tulang badannya. Padahal ruasnya itu jumlahnya 360, ya. Ini berarti kita sudah dianjurkan bersedekah sebanyak itu. Tapi Rasul banyak tahlil, bacaan tahbik, tahmid, takdis, ya, amar ma'ruf nahi munkar, kemudian membantu orang, itu semua diberi sedekah, tapi harus 360 kali. Maka rasanya berat. Kemudian Rasulullah menjelaskan dengan sholat 2 rakaat, sholat duha itu sudah memadainya. Anak dilengkapi dengan hadis yang nomor 2, ya, Ahmad dan Abu Dawud. Bismillah. Ahmad dan Abu Dawud meriwayatkan dari Buraidah bahwa Rasulullah SAW bersabda, dalam tubuh manusia itu ada 360 ruas tulang yang diharuskan bersedekah untuk tiap ruas itu. Para sahabat bertanya, siapa yang kuat melaksanakan itu ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, dahak yang ada di masjid lalu ditutupnya dengan tanah atau menyingkirkan sesuatu gangguan di tengah jalan, itu berarti sedekah. Atau sekiranya tidak kuasa, cukuplah diganti dengan mengerjakan 2 sholat duha. Syaukani berkata, 2 hadis di atas menunjukkan betapa besar keutamaan sholat duha, betapa tinggi kedudukan, serta betapa kerasnya syariat yang menganjurkannya. 2 rakaat sholat duha dapat menggantikan 360 kali sedekah. Oleh sebab itu, hendaklah dilangsungkan secara terus-menerus. Juga memberi petunjuk agar kita memperbanyak tasbih, tahmid, tahlil, menyeluruh kebaikan, maksudnya menyuruh kebaikan dan melarang keburukan, menanam dahak di masjid, menyingkirkan setiap gangguan di jalan, dan lain-lain kebaktian, agar dengan demikian terpenuhilah sedekah-sedekah yang seharusnya, maksudnya yang diharuskan atas setiap
orang tiap harinya. Nah, ini kadang-kadang ada di antara kita, jangan sholat duha itu jangan setiap hari. Kenapa? Rasulullah itu nggak pernah sholat duha setiap hari. Oleh karena kalau kita sholat itu ya kadang-kadang harus suatu saat kita tidak sholat supaya kita mengikuti sunnah. Karena Rasulullah itu tidak sholat duha setiap hari. Alasan mereka melarangnya seperti itu. Padahal ya sedekah itu tidak dilarang kita sedekah setiap hari. Dan manfaatnya sholat duha diantaranya adalah dapat mengcover keutamaan untuk orang yang bersedekah. Maka nanti di bulan Ramadan, khususnya, maka jangan tinggalkan sholat duha. Meskipun di luar Ramadan pun kita tidak meninggalkan. Tapi di dalam bulan Ramadan, sholat duha jangan sampai ditinggalkan. Kenapa? Ibadah-ibadah sunnah itu diberi pahala fardu, dan kalau itu 360 kali sedekah ya yang bisa di-cover dengan sholat 2 rakaat itu, maka kalau itu dikerjakan di bulan Ramadan tentu keutamaan lebih besar lagi. Itu sebabnya maka tidak hanya apa yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah itu ya kita tidak boleh melakukan, tidak. Tapi Rasulullah berwasiat kepada salah satu sahabatnya, yaitu Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, jangan kamu tinggalkan sholat duha 2 rakaat, puasa 3 hari setiap bulan, dan witir sebelum tidur. Ya, maka kalau kita kerjakan itu keutamaannya memang luar biasa sekali. Sholat duha saja mengcover 360 kali sedekah, bahkan tahmid, tasbih, tahlil, amar ma'ruf nahi munkar dan lain-lainnya tercakup di dalam kebaikan sholat duha. Maka dianjurkan jangan sampai sholat duha ini ditinggalkan begitu saja. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, beliau bersabda, sholatul awabin. Jadi sholat duha itu adalah sholatnya orang-orang yang bertobat awabin ketika anak-anak unta mulai kepanasan. Jadi kalau kita mengerjakan sholat duha itu ya anak-anak unta kepanasan ya jam 7, jam 8, jam 10-an lah. Kira-kira itu waktu yang utama. Ya. Jadi kalau begitu kita sebaiknya kalau tidak terlalu sibuk ya tidak ditinggalkan. Hanya saja Rasulullah itu kalau dalam bepergian itu sholat-sholat sunnah yang dikerjakan, satu sholat qobliyah subuh saja, yang kedua sholat witir saja. Ya. Sedangkan sholat-sholat yang lain sudah tidak dikerjakan. Kenapa? Karena sudah akan mendapat pahala. Seperti pahala yang dikerjakan tatkala tidak bepergian. Ya. Itulah keutamaannya. Terus Pak, dari Nawas. Dari Nuwas bin Sam'an radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai anak Adam, jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan 4 rakaat pada permulaan siang, yakni sholat duha. Nanti akan kucukupi kebutuhanmu pada sore harinya. Iya, Masya Allah. Ya ini ya. Nah, kalau Allah Azza wa Jalla itu hadis qudsi namanya. Allah Ta'ala berfirman, Ibnu Adam, ya anak Adam, la tajziyanna, jangan sampai kamu merasa malas, lemah, an arba'i, atas 4 rakaat, an arba'i rakaatin, atas 4 rakaat, fi awalin nahri, di awal hari. Maksudnya pagi, sebelum matahari tergelincir, itu jangan sampai dilupakan untuk sholat 4 rakaat. Kalau itu dikerjakan, akhfika akhirahu, maka akan aku cukupi di akhir harinya. Jadi sholat duha 4 rakaat itu menyebabkan manusia Allah Ta'ala akan beri kecukupan kepadanya. Maka dari itu di samping kita berusaha keras, kerja yang sungguh-sungguh, jangan ditinggalkan sholat duha. Karena yang memberi kecukupan itu bukan usaha kita semata-mata, tapi Allah. Ya, dengan kita sholat 4 rakaat di awal hari, menurut hadis qudsi ini bahwa Allah janji akan cukupan dari itu. Jadi kalau kita itu masih tretean, golek utangan ke sana kemari ini dan itu, berarti kita belum sepenuhnya percaya kepada Allah, sehingga kita dengan ikhlas mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah lewat Rasulnya ini. Sholat 4 rakaat akan mencukupi kebutuhan kita. Jadi memang itu benar. Saya itu sudah mempraktekkan lah ya. Dulu pada saat kerja keras sudah ya.
pagi, siang, bahkan malam sampai pulang-pulang ini, ya ada, nggak merasa ada kecukupan sama sekali. Tapi ya sekarang kan kerjanya nggak seberapa lah. Ya paling kalau pagi ngenal duha itu sholat duha ya sak mampunya aja 4 rakaat ya itu saja ya. Kemudian mohon kepada Allah diberi kecukupan. Ya tahu diutang itu ya nggak pernah kemana-mana sambat kesana sini juga tidak Allah Ta'ala mencukupi. Hadis ini benar adanya. Akhfika akhirahu, akan aku cukupi di akhir siang itu. Dan ini kita kerjakan terus menerus. Di samping pahala tentang amalan sholat duha yang kita kerjakan itu, Allah janjikan bayaran cash di dunia, yakni dicukupi kebutuhannya di hari itu. Itu yang dia hampir disukai oleh setiap orang. Hadis ini diriwayatkan Imam Hakim, Imam Tabrani, dan semua perawinya dianggap dipercaya. Jadi kalau sudah hadisnya seperti ini, hadisnya itu hadis sah ya, maka kita bisa amalkan. Terus Pak Tomo. Yang keempat ya, langsung aja karena tadi. Langsung aja. Ya, bismillah. Dari Abdullah bin Amr katanya, Rasulullah SAW mengirimkan sepasukan tentara, lalu banyak mendapatkan harta rampasan dan cepat pulang. Orang-orang sama mempercakapkan cepatnya selesainya perang itu. Banyak rampasan yang didapat dan segera kembali. Maka Rasulullah SAW bersabda, maukah kamu saja tunjukkan sesuatu yang lebih cepat dari peperangan semacam itu? Lebih banyak pula rampasan yang diperoleh, bahkan lebih cepat pulangnya dari itu, yaitu seseorang yang berwudu lalu pergi ke masjid untuk bersalat sunnah duha. Orang itulah yang lebih cepat perangnya, lebih banyak rampasannya, dan lebih segera pulangnya. Masya Allah. Jadi digambarkan oleh Nabi tak kala ada mengirim pasukan itu dikirim kok sudah cepat sekali datang, banyak lagi rampasannya. Ada harta kekayaan juga emas macam-macam didapatkan. Ya, sehingga orang-orang menyambutnya dengan riang gembira karena pasukan itu sudah datang. Tentunya Rasulullah segera akan membagikan harta rampasan perang itu. Namun Rasulullah paling bijaksana sebelum membagi itu memberi nasihat kepada para sahabatnya. Mau kamu saya tunjukkan yang lebih banyak daripada ini, lebih baik dan lebih cepat lagi ya, mendapatkan yang lebih baik dari ini. Apa itu? Kamu wudhu, ya, pergi ke masjid, kemudian sholat 2 rakaat, ya, sholat duha 2 rakaat saja. Maka itu lebih cepat, lebih baik, dan lebih banyak daripada harta rampasan perang ini. Inilah beberapa keutamaan yang diterangkan oleh Rasulullah tentang keutamaan sholat duha. Ya. Riwayat seperti itu juga dari Abu Hurairah. Monggo Pak. Dari Abu Hurairah katanya, Nabi SAW yang tercinta memesankan kepadaku 3 hal, yaitu berpuasa 3 hari dalam setiap bulan, mengerjakan 2 rakaat sholat duha, dan berwitir dulu sebelum tidur. Ya, ini sudah saya sampaikan tadi. Ausoni telah berwasiat kepadaku Khalili kekasihku Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bisa lasin dengan 3 wasiat. Yang pertama, bisyami salasatin ayamin bikuli sahrin, ya, dengan puasa 3 hari setiap bulan, ya. Warak'ata yal duka, dan 2 rakaat sholat duha. Wa an autiro, dan mengerjakan witir qabla an anama, sebelum tidur. Itulah ya hal-hal yang sangat membantu membuat orang dimuliakan oleh Allah. Karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan kecuali ajarannya ini akan bermanfaat. Dan orang yang tidak mengerti, namanya tidak mengerti, tidak pernah belajar, ya itu tidak pernah mengerjakan sholat duha, apalagi witir sebelum tidur. Padahal hal yang sangat luar biasa ini akan diberikan oleh Allah kepada mereka yang mengikuti perintah Nabi. Sholat duha, witir sebelum tidur, puasa 3 hari setiap bulan. Ya, ini tentunya kalau masih muda-muda ini agak enteng ya. Kalau sudah tua-tua ya mungkin puasa itu ada persoalan sendiri. Maka dari itu di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat
184 itu wa 'alal ladzina yutiqunahu, barang siapa yang berat mengerjakannya. Ya, kemudian fidyah untuk amul miskin, boleh memberi fidyah dengan memberi makan seorang miskin, tidak usah puasa karena memang orangnya sudah tua, ya misalnya umur 60, 70, 80 ya, itu sudah kadang-kadang berat puasanya. Meskipun banyak juga yang masih kuat, ya masih banyak kuat, tapi secara umum biasanya berat sekali karena kadang-kadang berjalan biasa aja sudah berat. Yang keenam, monggo Pak. Yang keenam dari Anas, bahwa saya melihat Rasulullah SAW di waktu bepergian bersalat duha sebanyak 8 rakaat. Setelah selesai, beliau bersabda, saya tadi bersalat dengan penuh harapan dan diliputi kecemasan. Saya memohonkan kepada Allah 3 hal, lalu diberinya 2 dan ditolaknya 1. Saya mohon supaya umatku jangan diuji dengan musim paceklik, dan ini dikabulkan. Saya mohon pula agar umatku tidak dapat dikalahkan oleh musuhnya, dan ini pun dikabulkan. Lalu saya mohon agar umatku jangan sampai berpecah-pecah menjadi beberapa golongan, dan ini yang ditolaknya. Iya, coba perhatikan ya. Hadis ini dengan jelas menjelaskan bahwa 3 permintaan. 1, jangan sampai di umat ini, umat Islam kenapa ceklik yang berat sehingga gak bisa makan, bahkan kesusahan, dikabulkan oleh Allah. Umat Muhammad tidak akan terjadi seperti itu. Jangan sampai umat ini mereka itu berpecah. Yang kedua, jangan mohon kepada Allah, jangan sampai diuji dengan musim paceklik. Yang kedua, jangan sampai dikalahkan oleh musuh. Dan memang umat Islam mulai dari zaman para sahabat itu tidak ada yang bisa mengalahkan. Jadi orang Islam itu biasanya yang mengalahkan atau orang Islam sendiri. Ya. Pengajian itu kadang yang membubarkan bukan orang selain Islam, orang Islam sendiri. Orang Islam ngaji, orang Islam dibubarkan. Ya. Itu juga karena ya seperti Rasulullah menjelaskan ini. Jadi tidak akan mungkin ya orang Islam itu bisa dikalahkan orang lain. Maka tatkala kita melihat sejarah, bahkan umat-umat akhirnya roboh, runtuh barang ini karena ya sesama umat Islam saling jatuh menjatuhkan, saling hina menghina, caci mencaci. Maka marilah kita hindarkan hal seperti itu supaya kita itu tidak terjadi perpecahan. Namun memang Nabi kita memohon kepada Allah supaya umatnya itu tidak berpecah belah, namun tidak dikabulkan. Pasti berselisih, pasti berpecah belah. Namun Nabi kita sudah memberikan arahan, ya, ila milatan wahidah, kecuali 1 jalan saja yang langsung masuk surga nanti, yaitu ahli sunnah wal jamaah, ya, mereka yang senantiasa komitmen dengan sunnah dan berada di dalam jamaah para sahabat terkala melewati atau mengikuti agamanya, ya. Hadis itu diriwayatkan Ahmad, Nasai, Hakim, Ibnu Huzaimah. Oleh kedua ahli hadis yang terakhir itu, hadis ini dianggap sahih, ya. Karena akhirnya sudah sahih, boleh kita sampaikan, boleh kita amalkan. Yang kedua hukumnya, monggo Pak. Yang kedua hukumnya, salat duha itu adalah ibadah yang disunahkan. Karena itu barang siapa yang menginginkan pahalanya, sebaiknya mengerjakan. Dan kalau tidak ada halangan pula meninggalkannya. Ya. Jadi, Pak Tomo, ya. Sebentar sebelum ini, di sini ada di buku Shaqih Fikih Sunnah ini, halaman 82, hukum sholat duha. Ini agak pas karena ada beberapa ulama yang menghukumi, ya. Monggo, Pak Tomo. Jadi ganti yang Shaqih Fikih Sunnah, ya. Ya, halamannya 82, jilidnya jilid 2. Iya, sama di tempat saya halamannya 82 juga. Yang Sayyid Sabitnya 82. Iya, iya. Hukum sholat duha. Para ahli ilmu berselisih pendapat tentang hukum sholat duha. Dalam hal ini ada 6 pendapat. Yang mendekati kebenaran ada 3. Pertama, dianjurkan secara mutlak dan dianjurkan dikerjakan secara rutin. Ini madhab jumhur.
Berbeda dengan mazhab Hanabilah, hujjah mereka adalah satu, keumuman hadis-hadis yang telah lalu tentang keutamaan salat duha, terutama hadis setiap persendian salah seorang dari kalian wajib dikeluarkannya sedekahnya. Dua, hadis dari Abu Hurairah yang mengatakan kekasihku berwasiat kepadaku 3 perkara. Berpuasa 3 hari setiap bulan, mengerjakan sholat duha, dan sholat witir sebelum tidur. Hadis yang senada juga diriwayatkan oleh Abu Darda dan Abu Dar. 3. Hadis Mu'adzah Ad-Dawiyah. Ia mengatakan, aku bertanya kepada Aisyah, apakah Rasulullah SAW pernah sholat duha? Maka Aisyah menjawab, ya, 4 rakaat. Dan menambahnya sekehendaknya. Asy-Syaukani berkata dalam Nail Awhar, ya, jilid ketiga halaman 76, sudah jelas bagimu bahwa hadis-hadis yang menyebutkan salat duha sebagainya telah sampai kepada tingkatan yang tidak kurang dari menunjukkan hukum istihbab atau anjuran. Al-Hafidz berkata dalam Fathul Bari, kemudian Al-Hakim telah mengumpulkan hadis-hadis tentang salat duha dalam 1 juz tersendiri, dan jumlah perawi hadis yang menetapkan salat duha tersebut mencapai 20 orang sahabat. 4. Adapun anjuran untuk melakukan salat rutin secara rutin ialah berdasarkan hadis dari Nabi SAW. Amalan yang paling disukai Allah ialah amalan yang rutin dilakukan oleh pelakunya walaupun sedikit. Ya, nah inilah ya kelompok pertama menganjurkan, sangat dianjurkan untuk mengerjakan sholat duha setiap hari, dasarnya hadis-hadis yang dibacakan seperti itu. Dan yang terakhir Rasulullah bersabda, ahabul amali ilallah, amal yang paling dicintai oleh Allah madama alaihi, yang dikerjakan secara dalam, secara istiqomah, sohibu kepada pelakunya, wa ingkola meskipun sedikit yang dikerjakan itu. Maka dari itu kalau kita sudah sholat duha jangan ditinggalkan, ya. Sebaiknya kita teruskan. Ini menurut ulama yang pertama. Yang kedua, monggo Pak. Yang kedua, dianjurkan dikerjakannya sekali waktu dan ditinggalkan pada waktu yang lainnya, serta tidak merutinkannya. Ini adalah mazhab Hanabilah. Dan hujahnya mereka, 1. Hadis Abu Sa'id yang mengatakan Rasulullah SAW mengerjakan salat duha hingga kami mengatakan bahwa beliau tidak pernah meninggalkannya. Dan beliau meninggalkannya hingga kami mengatakan bahwa beliau tidak pernah melakukannya. Namun hadis ini dhaif. 2. Dalam hadis riwayat Anas tentang kisah sholat duha, Nabi SAW di rumah Itban bin Malik, Fulan ibnu Al-Jarud, bertanya kepada Anas, apakah Nabi SAW mengerjakan sholat duha? Maka Anas menjawab, aku tidak pernah melihat beliau sholat duha kecuali pada hari itu. Kemudian yang ketiga, hadis Aisyah yang mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah mengerjakan salat duha meskipun aku mengerjakannya. Maksudnya Rasulullah SAW tidak mengerjakannya padahal beliau suka mengerjakannya. Karena khawatir orang-orang yang mengamalkannya lalu diwajibkan atas mereka. Nah, jadi yang kedua ini ulama berpendapat, ya sholat duha, ini ojo mendino. Itulah. Kenapa? Karena Rasulullah tidak setiap hari, kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Maka kalau kita ingin mengikuti sunnah ya kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak, ya. Maka nanti setelah kita tahu pendapat-pendapat ini, monggo silakan, karena masing-masing mempunyai alasan dalil dari perjalanan para sahabat. Yang ketiga, Pak. Yang ketiga, tidak disyaratkan kecuali karena sesuatu bab seperti terlewat mengerjakannya qiyamul lail dan selainnya. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qayyim rahimahullah setelah memaparkan pendapat-pendapat dalam masalah ini.
Kalangan yang berpendapat demikian berhujah bahwa Nabi SAW tidak melakukannya kecuali suatu sebab yang kebetulan terjadi pada waktu duha. Dan sebabnya bermacam-macam. Satu, dari hadis Ummu Hani bahwa Rasulullah SAW memasuki rumahnya pada hari penaklukan kota Mekah. Lalu beliau mandi dan sholat 8 rakaat, yaitu sholat duha. Aku tidak pernah melihat sholat yang lebih ringan daripada sholat tersebut. Hanya saja beliau menyempurnakan ruku dan sujudnya. Sholat tersebut dilakukan karena sebab penaklukan kota Mekah. Mereka mengatakan yang disunahkan pada saat penaklukan ialah mengerjakan sholat 8 rakaat. At-Tabari telah menukilnya dan perbuatan Khalid bin Walid ketika menaklukkan Hirah. 2. Ya. Ya, sudah cukup. Saya pikir sampai ke situ aja sudah cukup. Sekarang halaman 85, waktu sholat duha dan bawahnya itu, waktu sholat duha. Waktu sholat duha. Waktunya dimulai setelah matahari mulai meninggi dan berakhir. Waktu dimakruhkannya sehingga menjelang tergelincir matahari selagi belum masuk waktu larangan menurut jumhur ulama. Ya, jadi sebelum waktu zuhur masuk, ya, kalau sebelum matahari di tengah-tengah itu masih boleh mengerjakan sholat duha itu, nah, dan waktunya yang awal tuh mulai matahari meninggi satu penggalah gitu, nah, kita sudah mulai dianjurkan sholat. Penulis berkata, monggo Pak. Penulis berkata, berdasarkan hal ini maka waktu duha dimulai setelah sekitar 1/4 jam setelah matahari terbit. Waktu yang paling afdol ialah diakhirkan sehingga panas mulai menyengat. Berdasarkan riwayat Sa'id bin Arqam bahwa Nabi SAW bersabda, sholat awabin dikerjakan ketika anak-anak unta mulai kepanasan. Artinya, pasir mulai panas sehingga panasnya dirasakan oleh kaki-kaki anak unta, yaitu beberapa menit menjelang tergelincir matahari. Iya, ya. Jadi inilah, ya, saya pikir sampai di sini dulu, insya Allah, ya. Ini masih ada beberapa, nanti insya Allah kita lanjutkan. Berikutnya masih ada sholat istikharah, kemudian sholat tasbih, sholat hajat, dan sholat taubat. Supaya kita mengerti benar-benar bagaimana kedudukan sholat-sholat sunnah itu. Jadi sekali waktu kita belajar fikih, sekali waktu belajar tauhid, kemudian tafsir, dan lain sebagainya. Baiklah, saya kembalikan kepada Pak Alwi. Monggo Pak Alwi.